Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan sikap terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI mengganti Wakil Presiden atau menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Tak pihak istana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga sudah merespon tuntutan pencopotan Gibran tersebut. Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews, Forum Purnawirawan TNI Polri telah mengusulkan kepada MPRI untuk mencopot Wapres tersebut, Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri yang terdiri dari 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Beberapa tokoh yang turut mendatangi usulan ini adalah Jenderal TNI Fahrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 1988 dan 1993, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Wiranto mengatakan Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan tersebut. Namun, menurut dia, Prabowo sebagai kepala negara dan pemerintahan memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Yang pertama, beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu. Isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental, kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun, tentunya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Artinya, kekuasaan beliau kekuasaan terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ, ujarnya lagi. Kemudian, Wiranto mengatakan Prabowo merespon usul melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, serta meminta ketegasan terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Wiranto menyebut bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Prabowo terharap agar perbedaan jangan sampai membuat keruh suasana di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan, termasuk soal Gibran. Kan ada 8 poin itu, kan sudah beredar di media sosial, ya sudah banyak berita yang muncul. Maka inilah yang sikap Presiden, bukan mengacaukan tapi tetap menghargai, ujar Wiranto. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal pemilihan presiden. Ketika ditanya soal usulan mengganti Gibran dari posisi Wapres Republik Indonesia,
Muzani menjelaskan ketika Pilpres 2024 lalu, masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar bersama Mahfud MD. Ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024, kata Muzani. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, calon presiden dan calon wakil presiden, ujarnya. Bahkan Muzani menyebut Mahkamah Konstitusi menguatkan kemenangan Prabowo Gibran dengan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan pasangan calon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Atas dasar putusan MK dan ketetapan KPU, Muzani mengatakan MPR RI mengadakan proses pengucapan Sumpah Presiden dan Wapres Republik Indonesia 2024-2029. Oleh karena itu, Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres RI adalah sah. Itu adalah proses pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, kata Muzani. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga berpandang tidak ada urgensinya terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta penggantian Gibran Rakabuming. Tidak ada urgensi di tengah pemerintah sedang berjalan, kata Agung kepada Kompas.com. Kalau mengkritik kinerja Gibran yang belum maksimal tidak apa-apa, namun kalau sampai dimaksudkan terlalu berlebihan, apalagi tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan selama menjabat 6 bulan ini, ujar lagi. Namun, Agung mengatakan tuntutan dari para purnawirawan tersebut tetap harus direspon pemerintah, sebab sebenarnya ada 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri dan pencopotan Gibran sebagai Wapres adalah salah satunya. Secara substansif adalah 8 poin tuntutan para purnawirawan tersebut dan pemberhentian Gibran salah satunya. Sehingga arahan untuk mengkaji semua poin dan tak berpolemik di tengah beragam tantangan bangsa yang kompleks menjadi jawaban optik, katanya. Menurut Agung, pemerintah harus mempertimbangkan tuntutan dari para purnawirawan tersebut demi menjaga stabilitas nasional. Artinya aspirasi para purnawirawan tadi sebatas masukan yang perlu dipertimbangkan. Namun prioritas utama Presiden Prabowo adalah menuntaskan beragam permasalahan ekonomi dan rakyat. Bahkan mereka menuntut adanya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 yaitu Jokowi. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2 PSN Rempang
dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penerbitan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Yang keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7. 7. Mengambil Polri pada fungsi Kamtipmas di bawah Kemendagri. Yang ke-8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi menurut kalian, apakah pantas Gibran Rakabuming Raka dicopot atau diturunkan, ya, digantikan dengan orang-orang yang lebih berbobot daripada Gibran yang bicaranya tanpa ekspresi, ya, tanpa ada ekspresi raut wajahnya, entah ini menunjukkan kejujuran, ketegasan atau kepemimpinan. Kita tidak bisa lihat dari raut wajahnya karena datar, ya, dari bahasa tubuhnya itu tidak menunjukkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Menurut kalian, apakah dia pantas jadi pemimpin ataukah dia digantikan oleh orang yang lebih pantas?